Hai, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Ini adalah channel khusus yang membahas tentang aquaponik. Jadi buat kamu yang berminat dan ingin belajar tentang aquaponik, silahkan subscribe dan update terus video-videonya di channel ini. Pada kali ini, saya akan membahas tentang salah satu sistem tanam dalam hidroponik maupun aquaponik, yaitu DFT. DFT terbuat dari pipa seperti ini, pipa PVC yang kemudian dibuat lubang di bagian atasnya sebagai tempat untuk tanaman. Di ujung satunya kita buat sebagai input, sementara ujung lainnya kita buat sebagai output. Prinsip kerja dari sistem DFT adalah air akan masuk dari sisi input ini, kemudian akan mengalir menuju ke bagian output. Air akan tergenang di dalam pipa ini pada ketinggian tertentu, sehingga akar tanaman bisa menyerap nutrisi yang terkandung di dalam air tersebut. Itulah prinsip kerja dari sistem DFT. Kemudian sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem ini adalah salah satu sistem yang terjangkau harganya, dan kemudian bahan-bahannya juga mudah didapat. Selain itu, sistem ini sangat fleksibel, bisa dibuat dalam skala besar maupun skala kecil, dan juga dapat disusun secara vertikal maupun horizontal. Sehingga buat kamu yang memiliki lahan terbatas, mungkin sistem ini adalah salah satu yang cocok buat kalian terapkan di tempat kalian. Dan tentunya juga memiliki kelemahan, karena sistem ini hanya menggunakan pipa seperti ini, sehingga ruang buat akar untuk bertumbuh sangat terbatas. Dan itu mengapa sistem ini lebih cocok buat tanaman-tanaman yang memiliki akar tidak terlalu besar dan juga life cycle-nya sangat singkat, seperti jenis tanaman-tanaman sayur daun, kangkung, bayam, kemudian selada atau sawi. Itu lebih cocok di sistem seperti ini. Dan karena sistem ini juga sangat terbatas ruang akarnya, sehingga seringkali juga mengalami clogging atau mampet ya, saluran airnya mampet oleh akar-akar tersebut. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat modul seperti ini dan apa aja yang perlu kita perhatikan dalam pembuatannya. Jadi saksikan terus video ini sampai tuntas. Seperti biasa, sebelum kita memulai cara membuatnya, kita siapkan dulu bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini. Peralatan yang dibutuhkan yaitu board, kemudian juga alat potong, bisa menggunakan gerinda seperti ini ataupun menggunakan gergaji besi. Kemudian kita juga membutuhkan hole shoe seperti ini dan meteran. Kemudian kita membutuhkan marking, bisa berupa spidol ataupun pensil, dan terakhir adalah cutter. Untuk bahan-bahannya, tentu aja kita membutuhkan sebuah pipa yang panjangnya disesuaikan dengan keinginan kalian. Pipa ini diusahakan jangan terlalu kecil, sehingga akan cepat membuat saluran airnya mampet karena akar-akar yang tumbuh di dalam saluran ini. Yang biasa digunakan adalah ukuran 2,5 sampai 3 inch. Jadi pastikan kalian jangan salah membeli ukuran pipa yang akan kalian gunakan. Bahan selanjutnya adalah
sebuah dop yang ukurannya disesuaikan dengan pipa yang kalian gunakan tadi. Selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah vlog shock seperti ini, dan ini bisa kalian ganti dengan dop yang kemudian dihubungkan dengan keni. Contohnya seperti ini, kita pakai dop, kemudian kita lubangi, dan kita masukkan keni seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai pengganti dari vlog shock tadi. Oke, setelah kita siapkan semua peralatan dan bahan-bahannya, kini saatnya kita mencoba bagaimana cara membuatnya. Sebagai langkah awal pembuatan modul DFT ini, pertama-tama kita mengukur berapa panjang dari pipa yang ingin kita buat. Kemudian kita potong sesuai ukuran tersebut. Dan agar potongannya rapih, ini adalah salah satu tips, yaitu menggunakan selembar kertas ataupun plastik yang fleksibel. Kemudian kita buat lingkaran sepanjang pipa tersebut, dan ini kita bisa jadikan sebagai penggaris. Kemudian kita akan buat marking di seputar lingkaran tersebut. Dengan cara ini kita sudah membuat marking, dan kita tinggal memotongnya mengikuti garis yang sudah kita buat ini. Pastikan gunakan alat pengaman sebelum kalian melakukan pekerjaan yang menggunakan benda-benda tajam. Salah satunya adalah sarung khusus seperti ini. Ini untuk menghindari kecelakaan kerja nantinya. Dan ini adalah hasil potongannya. Jadi dengan menggunakan marking tadi, kita akan mendapatkan hasil potongan yang rapih. Langkah berikutnya, kita akan membuat garis panduan yang nantinya kita butuhkan untuk menentukan titik-titik pembuatan lubang. Ini kita sudah mendapatkan garis sepanjang, sehingga dengan garis ini kita akan mendapatkan lubang yang sejajar nantinya. Langkah berikutnya kita akan menentukan jarak dari tiap-tiap lubang. Ini adalah info yang penting juga untuk kalian perhatikan, bahwa untuk menentukan jarak dari tiap-tiap lubang, kita harus mengetahui dulu jenis tanaman apa yang akan kita tanam nantinya. Untuk jenis tanaman-tanaman yang tumbuhnya tinggi ke atas, itu seperti kangkung, bayam, dan seledri misalnya, itu kita bisa menggunakan jarak antar lubang 10 cm. Sementara untuk jenis tanaman-tanaman yang tumbuhnya membesar seperti selada, kemudian sawi, itu kita bisa menggunakan jarak 20 cm. Nah, di sini saya akan menggunakan jarak 20 cm.
Setelah kita mendapatkan titik-titik ini, selanjutnya kita akan membuat lubang yang kita butuhkan untuk menempatkan tanaman nantinya. Untuk membuat lubang ini, berapa ukurannya, besarnya, tentunya kita harus menentukan dulu netpot apa yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan netpot yang terbuat dari gelas air mineral, atau juga kita bisa menggunakan netpot yang sudah jadi seperti ini. Untuk netpot seperti ini kita bisa menggunakan mata Holshou ukuran 44 mm. Di sini saya sudah mempunyai mata Holshou-nya. Saya menggunakan mata Holshou yang berbeda, tapi dengan ukuran yang sama, 44 mm. Sebagai tips, sebelum kita menggunakan mata Holshou ini, sebaiknya kita buat dulu lubang-lubang kecil menggunakan mata bor sekitar 3-4 mm. Tujuannya supaya untuk menghindari kita meleset pada saat menggunakan mata bor ini. Di sini saya sudah membuat satu lubang kecil, dan ini kita bisa jadikan panduannya. Ini adalah hasilnya, dan kita lihat di sini ada banyak bekas-bekas dari bornya. Maka ini kita bersihkan dulu menggunakan cutter. Dengan membuatnya rapi seperti ini, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang cukup bagus untuk dilihat. Selain itu juga tidak tajam ya. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk membuat lubang-lubang di sepanjang pipa ini. Oke, saya sudah membuat lubang-lubang ini dan sudah saya bersihkan juga. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan ujung mana yang akan menjadi bagian input dan ujung mana yang akan menjadi bagian outputnya. Di sini saya akan menggunakan ujung sini sebagai input. Untuk itu saya menggunakan dop, ya, bisa dop seperti ini ataupun dop yang seperti ini, yang kecil. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan dop yang besar. Kita tinggal masukkan aja ini sesuai ini. Kemudian kita akan membuat lubang masukan untuk airnya. Jadi kita harus menentukan akan menggunakan apa untuk saluran air masuk ini. Di sini saya akan menggunakan selang 3/8 dan saya akan buat lubang masukannya posisinya di sini, dan ini sudah saya buat. Kita juga bisa membuatnya di bagian sini, atau mungkin kalau ini area ini cukup besar, kita bisa menggunakan lubang di bagian pipanya. Jadi itu terserah kalian semua bagaimana mengatur untuk penempatan lubangnya, dan pastinya ukuran lubangnya harus disesuaikan dengan apa yang akan kalian gunakan untuk menyalurkan airnya. Di sini saya menggunakan selang, kalian bisa menggunakan keran atau bisa menggunakan pipa PVC langsung. Jadi itu terserah, tinggal kita atur aja berapa besar lubang yang kita harus siapkan. Di sini saya menggunakan lubang sekitar
mungkin 10 mm, dan ini cocok untuk pipa 3/8, selang 3/8. Oke, itu adalah bagian inputnya. Kemudian untuk bagian outputnya, di sini saya akan menggunakan flock shock ini. Jadi prinsip dari sistem DFT adalah adanya air tergenang di dalam pipa ini. Tinggi dari genangan air itu harus berada di dasar dari netpot ini. Nah, dengan demikian maka kita harus memastikan bahwa genangan air itu nantinya akan menyentuh dari dasar netpot. Dia tidak boleh terlalu tinggi ya, karena nanti tanaman akan busuk kalau terlalu terendam. Jadi yang kita butuhkan adalah akarnya yang terendam air, bukan bagian bonggol atau batang tanaman tersebut. Ini penting sekali, harus diperhatikan sehingga kalian tidak gagal dalam membuat sistem DFT ini. Nah, untuk itu saya menggunakan flock shock ini. Ini ukurannya, karena saya menggunakan pipa 3 in, ini ukurannya 3 in, dan kemudian ini 1,5 in. Dan ini sangat cocok untuk membuat genangan setinggi dasar netpot itu. Demikian. Oke. Setelah kita membuat bagian input dan output, itu artinya kita sudah selesai membuat modul DFT ini, dan selanjutnya kita bisa gunakan langsung. Misalkan kita mau menempatkan ini di atas kolam ikan, jadi bisa langsung memberikan masukan air dari kolam, dari filter, dari pompa air ya. Kemudian ini bisa dialirkan langsung jatuh ke kolam ikan. Atau kalau kalian ingin menyusunnya sedemikian rupa, misalkan secara vertikal atau horizontal, dan mungkin kalian akan membuat modul ini beberapa buah gitu ya, tidak cuma satu, maka kita memerlukan sambungan-sambungan pipa untuk mengalirkan aliran air keluarannya ke arah yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menghubungkan bagian input dan output dari modul ini ke sistem. Dan kita akan melihat bagaimana konfigurasi yang akan saya gunakan kali ini. Oke, saat ini saya sudah memiliki 5 buah modul DFT, dan saya akan menyusunnya secara vertikal. Dan di sini saya sudah membuat rangka dudukannya yang terbuat dari pipa PVC. Kalau kita ingin membuat rangka ini, kita perlu memperhatikan tingkat kenyamanan saat kita menanam pada sistem ini. Idealnya ketinggian dari dudukan ini, jadi dari dasar sini sampai ke ketinggian ini, itu adalah 80 cm atau setinggi meja makan ya. Itu adalah ketinggian yang ideal sehingga nyaman buat kita untuk melakukan aktivitas menanam. Selanjutnya kita akan menyusun modul-modul ini di rangka ini ya. Pastikan dulu bahwa kondisi dudukannya sudah rata, sehingga nanti kedudukan dari modulnya tidak miring.
Ini ya. Jadi jika kita ini nanti di bawahnya adalah kolam, kita bisa langsung gunakan seperti ini aja. Tapi jika kita ingin mengalirkannya ini ke satu tempat atau kolamnya mungkin terpisah, kita harus membuat saluran untuk menuju ke arah situ. Dan untuk itu saya akan menggunakan sambungan seperti ini. Jadi sambungan ini nantinya bagian-bagian ini akan terhubung dengan outputnya sini. Kemudian saya menggunakan satu lubang ini untuk nanti saya arahkan ke tempat yang saya inginkan. Jadi ini tinggal dimasukkan aja. Perlu diperhatikan juga bahwa jarak antar tiap modul dibuat 20 cm. Jadi jarak dari sini, dari antara modul ini sebaiknya 20 cm. Oke, kira-kira seperti ini, dan nanti ini saluran keluarannya saya bisa hubungkan dengan pipa dan saya arahkan ke mana yang saya mau. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan sistem inputnya. Oke, untuk bagian inputnya seperti tadi kita sudah membuat lubang-lubang ini. Kita tinggal menghubungkannya dengan selang seperti ini misalkan, atau apapun, bisa keran yang kalian ingin gunakan untuk menyalurkan air ke dalam pipa ini. Jadi selang ini kita akan hubungkan dengan pipa yang asalnya dari pompa air. Kalian bisa gunakan langsung dengan melubangi pipanya, kemudian memasukkan selang ini dan kita lem supaya tidak bocor seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan keran seperti ini misalkan. Dengan keran seperti ini kita bisa mengatur debit airnya seberapa besar yang kita ingin masukkan ke dalam pipa tersebut. Jika kita ingin menggunakan keran seperti ini, tentunya kita perlu ada sambungan drat seperti ini, sehingga nanti ini kita bisa pasang. Seperti ini. Dan ini nanti tinggal kita gunakan sini misalkan. Kita bisa ikat sambungan pipa ini di bagian bawah dari dudukan ini. Kemudian nanti ini akan kita masukkan ke dalam sini. Sini misalkan. Dan ini kita ikat. Kemudian ini ada bagian yang kita hubungkan ke pompa nantinya. Jadi begitu aja, tinggal kita mengatur berapa debit air yang akan kita masukkan ke dalam pipanya. Oke teman-teman, itulah tadi proses dari pembuatan sistem DFT ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat yang ingin bertanya ataupun memberikan saran kepada saya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya satu persatu. Dan buat kalian yang ingin terus update tentang video-video saya di channel ini, silakan subscribe atau juga bisa di-share kepada teman-teman lain yang mempunyai minat terhadap aquaponik. Teruslah semangat untuk beraquaponik karena aquaponik itu asik.